Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Pak. Selamat sore. Para pemirsa Pojokers dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi kita mengudara di acara podcast Pojok Kata. Nah, pada sore hari ini kita berbahagia sekali, kita sudah bertamu. Biasanya kita kedatangan tamu, Pak. Nah, sekarang kita yang bertamu. Alhamdulillah. Kita bertamu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, Bapak Heryanto. Nah, sebelumnya kita sudah beberapa kali, Pak, ya, rencananya ingin mengadakan podcast, namun ya karena ada beberapa hal yang memang menjadi penghalang kita, dan alhamdulillah pada hari ini sudah bisa kita laksanakan, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah. Dan di ruangan yang super mewah ini, Pak. Alhamdulillah. Nah, pemirsa Pojoker, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang mengenai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah perihal gedung terbarunya, Pak. Nah, mengenai fasilitas, kemudian jumlah buku, kemudian apakah nanti ada peningkatan sebelum dan sesudah gedung ini direnovasi, Pak. Nah, mungkin pertanyaan pertama pada Bapak, bisa diceritakan secara singkat lah, Pak, ya, perjalanan renovasi gedung ini yang dari gedung yang sebelumnya sehingga bisa mewah dan megah seperti saat ini. Silakan, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera, salam literasi, dan salam berkemajuan untuk kita semua. Alhamdulillah, gedung baru kita ini baru 1 bulan. Baru 1 bulan diresmikan, atau tepatnya kemarin sekitar tanggal 28 Juni. Yang alhamdulillah diresmikan langsung oleh Kepala Perpusnas, dan ada beberapa anggota DPR RI yang dari pusat, terus dari provinsi dan dari kabupaten, dan dihadiri langsung oleh Pak Bupati kita. Jadi kalau berbicara tentang gedung ini, memang gedung ini adalah suatu hasil karya usaha yang sangat keras dan didukung oleh semua pihak. Alhamdulillah perjalanannya dimulai pada tahun 2019. Pada saat saya pertama kali pindah ke Dinas Perpustakaan, alhamdulillah pada saat itu dinas yang paling basah adalah Dinas Perpustakaan. Ya, kenapa saya bilang dinas paling basah? Karena pada waktu itu kalau hujan memang kebanjiran. Jadi kebanjiran karena posisi kantor kita yang sangat rendah sekali. Oleh sebab itu alhamdulillah di tahun 2019 kita mencoba untuk melobi pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 kita mendapatkan dana rehab sebesar 2 miliar. Dan dana rehab itu kita gunakan untuk membangun gedung di belakang yang sekarang fungsinya menjadi kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas. Namun demikian ada kesulitan yang kita lihat yang tidak optimal, karena pada waktu itu layanan perpustakaan bergabung dengan kantor. Kesulitannya adalah para pemustaka merasa tidak nyaman pada saat mereka membaca. Jadi terus ada staf kantor yang hilir mudik, yang agak sedikit mengganggu privasi mereka lah, ketenangan mereka untuk membaca. Oleh sebab itu alhamdulillah tahun berikutnya didukung oleh Bapak Bupati kita mencoba untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat, dan alhamdulillah karena ada instruksi dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa daerah 3T adalah menjadi daerah yang betul-betul menjadi perhatian dan prioritas. Dan pada saat kita usulkan, alhamdulillah kita mendapatkan dana kurang lebih 10 miliar. Nah, dari dana 10 miliar itu, alhamdulillah kita dapat membangun gedung ini, tapi masih dengan minus fasilitas.
Oh gitu, masih belum ini Pak ya? Masih belum. Jadi fasilitas itu kita sangat berterima kasih kepada Pak Bupati kita di bawah kepemimpinan beliau. Beliau memberikan sharing kepada kita sebesar 3,5 miliar sehingga fasilitas gedung ini menjadi lengkap sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan saya dan juga teman-teman dari Pojok Kata ini kan baru pertama kali Pak masuk ke gedung ini. Ada juga teman yang sudah masuk, tapi pas masuk kita kan, wah luar biasa gedungnya. Alhamdulillah. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, fasilitas yang ada di gedung baru ini tuh apa aja Pak? Iya, alhamdulillah gedung kita ini terdiri dari 4 tingkat. Iya. Atau 3 lantai, 1 lantainya itu top floor. Lantai dasar, kalau abang-abang lihat memang kita mendesain itu berbeda. Iya. Kalau biasanya kalau orang datang ke perpustakaan maka yang pertama kali dilihat adalah buku. Iya. Nah, jadi kalau di gedung layanan perpustakaan Kabupaten Sambas, begitu orang masuk maka yang dilihat seperti ruang hotel. Iya. Ya, betul, di situ ada lobby, di resepsionis, ada resepsionis, terus di samping lobby ada lift. Ada lift teman-teman. Ada lift. Ada lift. Jadi mungkin satu-satunya gedung layanan perpustakaan di Kalimantan Barat ini yang menggunakan lift baru gedung layanan yang Kabupaten Sambas. Baru di Sambas. Baru di Sambas. Bahkan mohon maaf, kantor bupati kita aja tidak pakai lift. Jadi kita di sini pakai lift itu luar biasa. Terus selanjutnya di lantai dasar itu, lantai 1, alhamdulillah ada ruang baca anak-anak. Iya. Ruang baca anak-anak. Ya, ada lobby, terus ada lift, ada ruang baca anak-anak yang kita khususkan untuk anak-anak yang insya Allah sangat nyaman untuk anak-anak, bahkan nanti akan kita lengkapi dengan permainan bola. Iya. Nah, anak-anak kan suka mandi bola tuh, akan kita lengkapi. Di situ juga ada ruang disabilitas. Nah, karena gedung ini adalah gedung milik seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya kita yang alhamdulillah mungkin dikasih kelengkapan oleh Allah. Jadi kepada saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi disabilitas, kita juga menyiapkan ruang disabilitas untuk mereka. Nah, terus di situ juga ada ruang literasi lokal. Apa itu Pak? Ruang literasi lokal kita ingin mengakomodir tokoh-tokoh Sambas yang bahkan terkenal sampai ke dunia. Tapi orang Sambas sendiri tidak tahu. Bahkan keterbatasan pengetahuan tentang beliau menyebabkan banyak orang-orang Sambas yang tidak paham. Jadi oleh sebab itu kita siapkan. Ya, di situ ada 2 tokoh yang sementara ini kita tampilkan. Yang pertama adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Perlu diketahui bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas ini adalah tokoh kita yang ajarannya yang menggabungkan 2 tarekat dunia, yaitu tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah menjadi satu. Itu dia punya murid sampai ke tingkat dunia. Dan sampai saat ini itu berkembang. Bahkan 2 tokoh ulama besar kita, pendiri Muhammadiyah dengan NU, itu juga pernah belajar kepada beliau. Jadi alangkah sangat riskannya atau sangat itunya kalau kita masyarakat Sambas tidak tahu, tidak paham tentang tokoh beliau. Dan di situ juga kita menyiapkan berkaitan dengan literatur tentang tokoh kedua, yaitu Maharaja Imam Sambas, yaitu Muhammad Besuni Imran. Jadi 2 tokoh itu. Nah, di samping itu di lantai dasar juga, ini temuan inovasi baru nih. Kita menyiapkan tempat refleksi atau tempat pijit. Ada 2 kursi pijit yang kita siapkan. Yang insya Allah bisa dirasakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Udah kayak mall ini Pak. Iya. Jadi kalau kita ke mall atau kalau kita ke bandara itu ada fasilitas refleksi, kursi pijit, dan di kita juga sudah kita sediakan. Sementara untuk lantai berikutnya, lantai 2 itu ada ruang baca remaja dan dewasa yang sekarang kita lihat. Oh ini. Nah, ini dapat dirasakan bagaimana lihat teman-teman di belakang banyak buku dengan suasana yang kita buat memang mengikutilah perkembangan zaman. Milenial banget ini. Milenial banget alhamdulillah. Bahkan ada
tempat yang bisa duduk di lantai yang sambil membaca, kita bisa menikmatinya. Terus kita juga ada, ini juga inovasi baru nih. Kita ada ruang studio. Oh, ada ruang studio. Ada ruang studio yang ada 52 seat yang bisa kita gunakan untuk memutar film. Dan ini mungkin satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat. Kembali lagi jadi satu-satunya. Satu-satunya. Kalau di tempat lain mungkin ada namanya ruang audiovisual. Tapi kalau kita di sini memang kita desain khusus seperti ruang studio. Dan ini alhamdulillah banyak pemustaka kita, masyarakat kita yang berduyun-duyun datang untuk ingin nonton bersama lah. Ingin nonton bersama. Terus karena gedung ini adalah bebas asap rokok, tapi demikian kita juga tetap menyediakan space ruangan untuk para perokok. Jadi para perokok jangan takut datang ke gedung layanan perpustakaan, karena ada ruang khusus yang kita sediakan untuk mereka, yang ruangnya di outdoor. Itu kita desain bagus, yang mereka bisa sambil merokok, sambil santai dan sambil bisa. Itu ada di lantai 2 ini. Lantai 2. Jadi lantai berikutnya lantai 3. Di lantai 3 ini kita ada ruang musola. Ada ruang musola, jadi kita berharap waktu tidak mengganggu orang untuk berkunjung. Jadi ada pada saat mereka berkunjung di waktu zuhur, mereka berkunjung di waktu asar, bahkan di maghrib dan isya, ada tempat untuk mereka beribadah. Jadi kita siapkan. Dan di setiap lantai itu ada toiletnya. Ini kita memberikan kemudahan nih. Jadi pengunjung yang sampai ke lantai dasar, mereka ingin ke toilet, toiletnya kita siapkan. Dan alhamdulillah mungkin toiletnya standarnya itu kurang lebih lah sama dengan hotel lah, kita lihat. Terus ini juga inovasi baru. Inovasi baru kita yang terakhir, kita punya ruang kafe di top floor. Ruang kafe di top floor yang kita berharap ini adalah ruang space untuk para milenial. Para milenial yang kita berharap mereka dapat berkumpul, dapat memanfaatkan ruangan kafe ini, karena kadang-kadang yang suka ngafe ini para milenial. Walaupun ada juga orang-orang tua yang suka ngopi, ngafe, alhamdulillah kita siapkan. Itu beberapa fasilitas yang ada di gedung kita yang kita siap menerima tamu, yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Sambas. Nah, mohon izin nih, boleh minum? Iya, silakan Pak. Ya, itu tadi teman-teman penjelasan dari Bapak Kepala Dinas mengenai fasilitas yang ada di gedung perpustakaan dan kearsipan daerah Kabupaten Sambas, dan luar biasa mewah dan megahnya. Bahkan ada beberapa hal yang memang menjadi satu-satunya di Kalimantan Barat. Kemudian perihal ini Pak, jam operasional sih. Kan tadi kan ada banyak, ada untuk anak-anak, kemudian ada studio, ada kafe. Nah, apakah ini jam operasionalnya menyesuaikan jam kantor atau memang ada bagian-bagiannya yang jam-jam tertentu gitu? Jadi kalau untuk layanan berkaitan dengan membaca dan lain sebagainya, maka kita memulai jam layanan itu sama dengan jam kantor. Yaitu mulai dari jam 7:30 sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi fasilitas dari lantai 1, lantai 3 itu bisa digunakan dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Hari Senin dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tapi khusus untuk kafe yang kita sebut kafe literasi di atas, itu pelayanannya sampai dengan jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Tapi karena fasilitas di sini ditutup sampai jam 4 sore, maka ada tangga khusus. Yang pengunjung. Di samping itu Pak? Yang di belakang. Yang di belakang. Jadi itu bisa digunakan oleh masyarakat sampai dengan jam 10. Kenapa kita ingin sampai jam 10? Karena memang anak-anak muda biasanya itu mereka ingin berkumpul itu setelah sholat isya. Jadi waktu yang 2 jam itu antara jam 8 sampai jam 10 itulah tempat mereka berkumpul.
Jadi saya berharap mereka berkumpul tapi bisa juga mendapatkan pengetahuan. Karena di ruang KP kita di atas juga kita siapkan buku. Nah, jadi sambil berdiskusi, sambil ngopi, menunggu kopi datang, mereka masih bisa baca-baca buku. Ya, teman-teman Pojokers, mungkin cukup kali ini untuk sesi pertama kita. Nanti kita akan ada sesi kedua lagi bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas. Nah, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, Bupati Sambas, Haji Satono dan Komisi 10 DPR RI, Adrianus Asia Sidot meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Sambas pada Selasa, 28 Juni 2022. Gedung perpustakaan ini bersumber dari dana alokasi khusus bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2021 senilai 10 miliar rupiah. Gedung layanan perpustakaan ini diberikan pemerintah pusat melalui Perpusnas guna terwujudnya peningkatan indeks literasi masyarakat di Kabupaten Sambas. Pembangunan gedung perpustakaan dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk membangun daerah terluar di wilayah Indonesia. Pemerintah pusat mengapresiasi seluruh kemajuan yang dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas di bawah pimpinan Bapak Bupati Satono dan Wakil Bupati dan seluruh masyarakat. Kenapa? Karena gedung perpustakaan yang kita resmikan mewakili perintah Bapak Presiden untuk pembangunan dimulai dari pinggiran yaitu Sambas sebagai perbatasan dengan Malaysia. Itu adalah gedung termega dan mewah yang kita resmikan karena ada supporting dari Pak Bupati di APBD. Satu-satunya perpustakaan yang punya lift sampai lantai 3 saat ini adalah Kabupaten Sambas dan itu termega kita sama saksikan tadi. Pemerintah Kabupaten Sambas juga menunjukkan komitmen pembangunan literasi di daerahnya dengan menyiapkan dana pendamping pembangunan perpustakaan sebesar 3,5 miliar rupiah. Bupati Sambas Satono juga menyampaikan terima kasih kepada Perpusnas yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas untuk Kabupaten Sambas menjadi lebih maju. Mudah-mudahan fisik yang bagus, bangunan yang megah dan kokoh juga diimbangi dengan semangat membaca anak-anak dan seluruh masyarakat yang terus meningkat sehingga bisa membawa Kabupaten Sambas menjadi kabupaten terunggul di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ini sebagai role model memacu semangat kita untuk bagaimana mendorong, mempush masyarakat Kabupaten Sambas untuk baca bukan hanya buku dan buku yang ada di rak perpustakaan, tapi membaca seluruh alam yang ada di seantero dunia ini. Saya sebagai kepala daerah mengatur ribuan terima kasih atas kunjungan beliau-beliau yang telah memberikan atensi, support untuk membangun gedung tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anggota Komisi 10 DPR RI, Adrianus Asia Sidot menyampaikan apresiasi atas kinerja Perpusnas yang telah menghadirkan fasilitas layanan perpustakaan di berbagai daerah, salah satunya Kabupaten Sambas meskipun dengan anggaran yang terbatas. Perpustakaan Nasional sebagai mitra kerja dari Komisi 10 memang mendapat dukungan yang tinggi dari Komisi 10, terutama dalam rangka pengembangan perpustakaan di daerah dalam program peningkatan literasi masyarakat. Peresmian gedung fasilitas layanan perpustakaan ini dirangkaikan dengan talk show peningkatan indeks literasi masyarakat dengan tema Transformasi Perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional, dilanjutkan pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Sambas Hajah Yunisa Satono, dan pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Sambas. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dengan Yayasan Sambas dan Direktur Politeknik Negeri Sambas.